Semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Tunas harapan tetap terjaga, ini pasti Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, historia, magistra vitae. Teman-teman semua, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu, ya. Kita ditemukan lagi di kesempatan yang sama, di channel yang sama, YouTube Mekar Arum TV, ya. Kita akan membahas mengenai pembelajaran sejarah wajib, melanjutkan materi yang sebelumnya sudah tertinggal dan lain sebagainya. Oke, sebelum belajar, ya teman-teman semua, kita awali dulu hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Membaca doa dalam hati masing-masing, mulai. Doa selesai. Oke teman-teman, semangat pagi ya di hari Jumat ini ya, hari yang istimewa. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain. Teman-teman semua, hari ini ya saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena sebelumnya kita belum pernah ketemu dan ini momen yang tepat bagi saya ya. Kalau bagi teman-teman mungkin udah ketemu atau gimana ya, tapi kalau saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin, mohon disayang bukan disakitin. Oke. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, teman-teman semua harus masuk ke Edu Learning untuk melakukan presensi. Di situ silakan kamu presensi sehingga bisa masuk ke dalam absensi hari ini atau pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa untuk menjawab question ya, question ringan kecil ya, tetapi ya itu sebagai tolak ukur juga buat teman-teman semua. Kemudian jangan lupa download juga modul hari ini ya. Modul hari ini silakan di-download, ada 2 versi, Word dan juga PDF-nya. Silakan boleh download salah satunya aja, jangan dua-duanya ya. Takutnya memori Anda penuh dan akhirnya nggak bisa untuk akses pembelajaran yang lain. Jadi silakan salah satunya aja. Kemudian jangan lupa untuk yang belum sarapan ya sarapan ya. Yang lagi puasa ya udah teruskan puasanya dan lain sebagainya. Yang lagi sakit semoga hari ini disembuhkan. Dan Bapak ucapkan salam-salam dulu terhangat untuk seluruh keluarga besar SMA Mekar Arum, baik sivitas dewan yayasannya, TU, guru dan juga siswa-siswi serta alumni-alumninya. Semoga hari ini bisa menjalani aktivitas dengan lancar. Amin ya rabbal
alamin. Oke, cek semangatnya dulu. SMA Mekar Arum deket Dede Imet. Yes, ya. Salam sejarah, Historia Magistra Vitae, ya. Hari ini teman-teman, pertemuan kita akan membahas mengenai kebangkitan nasional. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai Sumpah Pemuda dan lain sebagainya, ya, sebagai tonggak awal daripada kebangkitan bangsa kita ini, dan kita melanjutkan pembahasannya yaitu tentang kebangkitan nasional. Oke, ini adalah slide-nya, kemudian ini biografi saya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian materinya. Ada dua. Yang pertama itu tentang latar belakang kebangkitan nasional itu. Ada peristiwa apa aja dan apa saja yang melatar belakangi terjadinya kebangkitan nasional, ya. Kemudian ada tokoh-tokoh dan juga organisasi-organisasinya. Kebangkitan nasional sama aja dengan istilahnya kita move on, ya teman-teman, ya. Dari yang tadinya itu kegelapan menuju ke cahaya terang benderang, dan yang tadinya penjajahan menuju kemerdekaan. Jadi inilah gitu yang disebut sebagai masa kebangkitan nasional. Ada apa aja kita akan lanjutkan. Nah, masa kebangkitan nasional dan latar belakangnya. Pertama, kita catat baik-baik ada yang namanya politik etis. Politik etis. Jadi sejak zaman kolonial penjajahan itu, politik etis ini akhirnya itu bisa memberikan manfaat yang baik kepada kaum muda pelajar yang ada di Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, sehingga rajin belajar dan akhirnya mereka mempelajari bagaimana supaya negara kita ini, Indonesia ini, menjadi lebih baik dan juga bebas dari belenggu penjajahan. Politik etis, masih ingat ya, ada 3. Yang pertama ada edukasi, kemudian ada irigasi, dan juga ada transmigrasi dan lain sebagainya. Modelnya seperti itu, ya. 3 hal penting itu. Mungkin dalam pembahasan sebelumnya ada gitu. Kemudian adanya faham-faham baru yang masuk akibat daripada revolusi Prancis. Nah, Prancis ini mengalami revolusi sosial, beda dengan Inggris. Kalau Inggris itu revolusi industri, jangan sampai ketukar, ya. Inggris revolusi industri dan Prancis itu revolusi sosial. Nah, akhirnya Prancis ini memberikan 3 paham. Yang pertama yaitu adalah paham liberalisme, disingkat L di situ. Kemudian ada paham nasionalisme, yaitu disingkat N, dan juga paham sosialisme. Apa liberalisme? Hidup bebas. Apa nasionalisme? Cinta tanah air. Apa sosialisme? Bermasyarakat. Ya, seperti itu teman-teman. Akhirnya itu direspon baik oleh kaum muda pelajar dan akhirnya mengusung kekuatan untuk bisa lepas dari penjajahan. Yang ketiga yaitu adanya kesadaran nasional untuk merdeka. Jadi tidak hanya ada kesempatan masuknya paham-paham baru serta adanya politik etis, tetapi yang paling kuat sebenarnya adalah adanya kesadaran nasional yang bersama-sama untuk merdeka. Zaman sekarang, kalau kita tarik di zaman sekarang, ya, kalau misalkan orang yang nggak pada sadar untuk nasional kita makin bangkit, Indonesia kita itu makin bangkit, maka akhirnya Indonesia akan seperti kayak gini gitu. Jadi teman-teman tuh nggak bisa nyalain pemerintah. Pemerintah salah nih bikin kebijakan, enggak. Ya, yang salah adalah kitanya belum sadar. Kalau kitanya sadar, ketika ada aturan maka bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Jadi tidak hanya menyalahkan salah satu pihak, wah presidennya salah nih, ya saya salah milih nih. Bukan masalah presidennya salah milih, tapi andanya yang belum sadar tentang kesadaran nasional. Pelajari kembali, ya, PPKN-nya, tes wawasan kebangsaannya dan sebagainya, teman-teman, kayak gitu. Kemudian yang keempat, adanya bentuk diplomasi, ya, atau perkumpulan-perkumpulan atau mencoba untuk bagaimana saat itu, ya, melakukan suatu perkumpulan untuk membentuk organisasi sebagai wadah dan tujuan yang sama untuk merdeka, dan lahirnya nantinya akan ada organisasi-organisasi. Selanjutnya ini lahirlah organisasi, buah hasil kesadaran nasional. Yang pertama Budi Utomo, ya teman-teman mungkin pernah dengar Budi Utomo di tahun 1908, 8 tahun setelah kelahiran Insinyur Soekarno. Kemudian ada Serikat Islam, ya, yang nantinya akan berganti menjadi Serikat Dagang Islam dan yang lainnya. Itu di tahun 1909
dan SDI-nya itu di 1912. Kemudian ada di Bandung. Nah, orang Bandung harus tahu nih. Ada partai politik pertama namanya adalah Indis Party. Indis Party ini di tahun 1912. Ya. Kalau Budi Utomo itu ada 3 serangkai teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada perkembangan bidang keagamaan. Ya, pertama yang lahir itu adalah kelompok atau sekte atau aliran agama yang di sini itu Islam, tapi ada alirannya namanya Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah ini adalah aliran ya. Kalau teman-teman ada temennya yang beraliran Muhammadiyah, NU atau Nahdlatul Ulama atau Persis, itu sebenarnya sama Islam. Cuman cara untuk menggapai keislaman yang murni dan sebagainya itu dengan macam-macam bidangnya. Ada sosialnya, ada pendidikannya, ada kesehatan dan sebagainya. Nah, dari bidang keagamaan misalnya ada Muhammadiyah ya, yang bersifat lebih modern, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama awalnya adalah Ahmad Darwis, kemudian diganti menjadi Ahmad Dahlan. Pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta berdirilah Muhammadiyah sebagai sekte atau aliran Islam yang mencoba menyempurnakan atau memurnikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman gerakannya itu adalah ke pendidikan, ke sosial, seperti itu. Nanti ada satu lagi namanya Nahdlatul Ulama. Ini didirikan di, nanti ada penjelasannya di selanjutnya. Cuman Nahdlatul Ulama ini didirikan pada saat itu adalah di Jombang ya. Ada yang ngomong juga di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Dan kalau Muhammadiyah dengan NU itu kemarin santer banget ya. Ada yang ngomong ini nggak pakai kunut, ini pakai kunut. Kemudian ini pakai usholi, ini pakai enggak gitu. Kata saya sama aja. Yang penting kalian atau kita semua harus sadar bahwasanya setiap orang itu dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan agamanya masing-masing. Tidak boleh ada intervensi seperti itu. Di dalam undang-undang pun sama seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada ya Nahdlatul Ulama tadi ya. Organisasi yang didirikan di tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya sebagai organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sejumlah ulama yang lainnya juga. Dan ini mohon maaf bukan menggabungkan dengan Katolik ya, cuman ini supaya menghemat tempat aja gitu. Dan juga selain Islam itu ada agama yang lain juga yang mendirikan partai namanya Partai Katolik ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian dalam segi pendidikan, organisasi pendidikan yaitu yang pertama adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Suwardi Suryadiningrat atau sering dikenal oleh kita disebut sebagai Ki Hajar Dewantara atau Dewantoro. Ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Raden Mas Suwardi Suryadiningrat yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ada kata-katanya ya, ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangon karso, tutwuri handa yani, seperti itu. Jangan lupa, jangan sampai salah. Selanjutnya, ini ada Perhimpunan Indonesia. Ini didirikan di Belanda ya, untuk mahasiswa dan mahasiswi yang belajar mendapatkan ya hadiah beasiswa untuk bisa sekolah melanjutkan perguruan tinggi di luar negeri. Seperti contohnya ada Muhammad Hatta dan kemudian juga ada banyak sekali ya tokoh-tokoh Agus Salim. Cuman ada Raden Ajeng Kartini itu sebenarnya dia dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah atau perguruan tinggi di Belanda. Cuman saat itu dia menolak karena dia ingin gerakan itu hanya ada di Indonesia gitu, jangan sampai dia pergi kemudian gerakan habis, nggak ada emansipasi wanita. Nah, kemudian dia berikan ke Agus Salim, ternyata Agus Salim nggak mau ya. Kalaupun saya dapat beasiswa, saya pengen Belanda itu memberikan langsung kepada saya, kata Agus Salim. Jadi akhirnya beasiswa itu nggak dipakai oleh Raden Ajeng Kartini dan nggak dipakai juga oleh Agus Salim. Seperti itu. Nah, ini tapi ada organisasinya ya. Organisasi nama adalah Perhimpunan Indonesia. Seperti itu. Indische Vereniging ya di tahun 1908. Selanjutnya kita next lagi. Nah, ini ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini merevisi kembali
tentang majalah Hindia Putra, di mana majalah itu menjadi majalah yang bisa menggerakkan masa untuk bisa merdeka Indonesia seperti itu. Kemudian Soekarno dengan PNI-nya. Nah, ini. Kemarin ada yang ngaitin PNI dengan PKI ya. Sebenarnya itu hanya perspektif orang saja. Kalau PNI itu udah jelas ya, Partai Nasional Indonesia. Dahulunya adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kata marhainisme. Marhainisme itu diambil dari nama orang, namanya itu adalah Marhen. Marhen itu orang Perihangan ya, maksudnya orang Sunda itu yang petani, cuman dia bisa memberikan gerakan dan juga contoh kepada orang lain untuk bisa maju seperti itu, dan lainnya itu dicantumkan dalam partai PNI ya, namanya itu sebagai salah satu gerakan. Nah, ini marhainisme ya. Sekarang itu PNI udah berubah jadi PDI ya sekarang, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada PKI ya. Mohon maaf ya teman-teman yang istilahnya fan banget ke PKI, pikirin 2 kali ya, karena PKI ini sebenarnya kurang sesuai ya setelah kejadian 30 September ya, PKI ya, G30S PKI yang pengkhianatan terhadap para TNI dan juga negara Indonesia ya. Dan itu memang dahulunya dia ini berperan sekali ya dalam pergerakan atau kebangkitan nasional. Tetapi lama-kelamaan mereka ini makin buas gitu ya, makin buas, dan akhirnya merasa bahwasanya mereka ini ditindas. Akhirnya mereka pun mencoba untuk menindas orang-orang yang menindas mereka, kayak gitu. Dan PKI pun sampai saat ini kan udah dianggap sebagai ya partai yang ilegal ya, maksudnya yang tidak resmi dan tidak diperbolehkan ada di Indonesia. Masih ada nggak Pak pahamnya? Masih banyak. Kalau orang-orangnya nggak akan ada yang ngaku ya. Biasanya mengajaknya di 2 hal. Yang pertama tentang kebebasan dan juga hidup bersosial. Kalau komunisme itu kan istilahnya tidak menganggap Tuhan itu ada dan agama telah mati. Nah, itu yang tidak baik ya. Selanjutnya, ini sebenarnya yang paling awal itu ada namanya Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini ternyata organisasi pemuda awal ya di tahun 1915 saat itu. Ya. Jadi di situ banyak sekali ya tokoh pemuda yang gabung di situ ya. Itu bisa dibaca. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada kelompok atau organisasi keputrian atau wanita ya. Nah, ini namanya Putri Mardika, di mana ini didirikan di tahun 1912, diprakarsai oleh Budi Utomo. Budi Utomo golongan laki-laki ya. Nah, kalau golongan perempuannya adalah Putri Mardika. Seperti itu teman-teman. Termasuk di dalamnya ada Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika dan sebagainya. Oke. Di akhir biasa, ini partai apa? Hah? PKS? Bukan. PDI? Bukan. Aduh, ini adalah Soekarno dan juga PNI. Ini Soekarno saat pidato ya. Selanjutnya, nah ini lagi ngumpul apa nih? Hah? Rapat? Bukan. Nah, ini adalah Trikoro Darmo ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi perkembangan kebangkitan nasional itu ditandai dengan tokoh-tokoh yang berusaha untuk membuat Indonesia bangkit daripada keterpurukan itu. Ada partai-partainya, ada Indis Party, ada Budi Utomo, Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU, kemudian juga mungkin PKI bisa, tetapi ya saat ini kita harus menerima bahwasanya mereka udah kelihatan gitu belangnya ya. Jadi ya tidak mau yang sudah bergabung dengan PKI ya silakan bertobatlah teman-teman ya. Kalau misalkan sampai harus membenci negara ini, sampai harus mengubah Pancasila, ya kenapa kita harus mengikuti mereka gitu. Kita harus tetap teguh dengan pendirian yang diberikan oleh ulama dan juga pejuang kita tentang Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Seperti itu. Pokoknya Indonesia jangan sampai terpecah belah ya. Harus lebih bangkit lagi, lebih naik lagi, lebih sukses lagi. Terima kasih untuk hari ini ya. Nah, kita tutup saja hari ini ya dengan jargon ya. SMA Mekar Arum, deket, dede, imet. Yes.
Salam sejarah, historia, magistra, vitae. Ya, tetap juga kesehatan. Jangan lupa untuk mengerjakan examnya ya. Jangan lupa tuh. Nah, itu silakan buka examnya dan kerjakan semampunya aja. Sambil lihat modulnya, sambil lihat penjelasannya ya. Terima kasih untuk hari ini. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time tomorrow. Bye bye.